2,7 triliun. Ya, 2,7 Duit triliun. semua tuh ya? Iya. Partainya itu terdiri dari Partai Nasional. Kemudian Warna apa? ada yang kuning, ada yang biru ya. Kemudian ada juga yang warna hijau. Kalau materi kami biasanya sering kita sounding ke kawan-kawan dari Bang Novel dan sebagainya di luar dari kerja-kerja kami. Karena apa? Bagi kita perlu ada dukungan orang-orang seperti beliau di dalam yang bisa mengimbangi bahwa laporan yang kita sampaikan itu ditindaklanjuti. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini kita akan ngobrol dengan satu kawan di ujung barat, di Aceh, tentang dugaan korupsi proyek multi years yang ada di Aceh. Nah, hari ini saya sudah bersama Askal. Askal ini dari organisasi apa? Gerak Aceh, Pak. Gerakan Anti Gerak Korupsi Aceh. Gerakan Anti Korupsi Aceh. Ada hubungan sama Firly Bahuri? Enggak. Enggak ada ya? Dari Gerak Aceh. Ini satu organisasi, ada aktivis, ada akademisi, dan lain-lain. Yang berapa bulan lalu itu mempublish laporannya ya, Kal ya? Baik. Nama laporannya apa? Dugaan tindak pidana korupsi atas proyek Multies Aceh, sumber APWA dan Otsus Aceh tahun 2020-2022. Oke, jadi itu saya nggak usah ngulang, panjang judulnya. Nanti kita ngobrol. Habis ini kita ngobrol dengan Askal. Kira-kira ini korupsi apa, yang korupsi siapa, duitnya kemana, kenapa kita nggak kebagian? Kira-kira begitu ya? Oke, Kal. Jadi apa? Itu proyek multi years itu? Mau dipakai beli apa? Cendol? Jadi sebenarnya kita ingin menjelaskan begini, Bang Aris. Proyek multi years tahun 2020-2022 yang diusulkan oleh pemerintah Aceh dengan total 2,7 triliun rupiah. 2,7 triliun? Ya, 2,7 triliun. Duit semua tuh ya? Ya, 13 paket pekerjaan yang dilakukan di Provinsi Aceh. Sumber dananya adalah sumber dari dana otonomi khusus Aceh. Nah, kenapa kemudian kita concern pada isu melihat dan men-tracking terkait ini? Tar dulu, buru-buru amat sih. Nah, duit itu 2,7 triliun itu mau dipakai untuk apa aja tuh? Multi years-nya berapa tahun? 3 tahun? 2020-2022, Bang. Berarti 2020, 2021, 22. Ya, 3 tahun. Ya. Untuk berapa proyek? 13 ruas jalan dan 13 ruas jalan. Ya. Infrastruktur jadinya? Infrastruktur. Oh, di Aceh semua? Di Provinsi Aceh. Ya. Oh, jalannya itu kemana? Ke Paris? Ketemu Lionel Messi? Jalannya menghubungkan dan membelah bentang alam sebenarnya. Jadi selain dari infrastruktur juga membelah bentang-bentang alam yang itu berada dalam kawasan-kawasan hutan lindung sebenarnya. Jadi dugaan korupsi sekaligus ada dugaan merusak lingkungan hidup. Betul. Oh, jadi semuanya 13 lokasi infrastruktur ya? Iya, 13 lokasi. Oke, itu duit Otsus Aceh? Itu sumber dananya dari dana otonomi khusus Aceh. Oke, dana otonomi khusus Aceh itu kalau dari sisi keuangan negara, itu duit dari pusat yang dikasih penuh kepada, ini bukan yang 2,7 triliun ya, tapi jenis uangnya ya, sifat uangnya, itu dari pusat dikasih gelontoran ke Aceh, dan Aceh menentukan sendiri, pemerintahan Aceh menentukan sendiri dipakai untuk apa, atau memang proyek-proyek itu sudah ditentukan dari disetujui oleh Jakarta?
karena dananya per tahun ya ada 2% dari total DAU nasional. Jadi kalau DAU nasional naik maka sumber untuk otonomi khusus Aceh juga naik. Nah kebetulan tahun 2020 itu ada 8,4 triliun rupiah dana yang diberikan dari pemerintah pusat untuk pemerintah Aceh. Nah, 2,7 triliun itu kemudian dipakai untuk pembangunan fasilitas multi-use ini, Bang. Jadi memang dananya dari pemerintah pusat kemudian digelontorkan untuk pemerintah Provinsi Aceh, dipergunakan oleh Pemda Aceh untuk kemudian dibelanjakan. Nah, sifat dari belanja ini ditentukan berdasarkan dari usulan yang kemudian dibahas secara bersama antara DPRA dengan pemerintah Aceh. Nah, celakanya khususnya dalam proyek multi-use ini pembahasannya itu tidak tuntas dan ditolak sebelumnya oleh DPRA. Apa dokumen yang bisa menjelaskan kamu bilang tidak tuntas pembahasannya? Kita menemukan ada 13 dokumen fakta ya, yang beserta dengan materi-materi hukumnya yang kemudian juga sudah kita sondingkan ke KPK. Salah satu adalah adanya penolakan dari Komisi 4 bidang infrastruktur yang menolak memang pembahasan. Lalu Komisi 4 di DPRA? Di DPRA DPRA yang Aceh. memang menolak dengan tegas terkait dengan usulan multi-use ini karena memang tidak dibahas dari sejak awal. Jadi proyeknya itu usulannya masuk, kalau bahasa kita itu sebenarnya masuk di pertengahan. Jadi dia kemudian diusulkan secara langsung oleh pemerintah Aceh atau eksekutifnya, sementara pembahasan dengan Dewan itu tidak terjadi kesepakatan yang dua pihak. Jadi karena tidak pernah disepakati atau disetujui proyek tersebut oleh DPR Aceh, seharusnya tidak dilaksanakan. Karena belum selesai pembahasan, Bang, jadi secara otomatis kalau dari segi undang-undang, kalau kita lihat dalam undang-undang terkait dengan kedudukan dan pembahasan para pihak ini, dari sejak awal memang sudah ada sesuatu niat sebenarnya proyek ini diusulkan tanpa melibatkan orang lain. Jadi yang kalau dalam potensinya berdasarkan temuan kita itu memang yang paling aktif adalah pemerintah untuk kepentingan tertentu. Pemerintah itu artinya pemerintah Jakarta atau Aceh, Bang. pemerintah Aceh? Ya. Oke, terlalu sebelum ke sana saya mau tanya. Jadi DPR Aceh, DPR di Provinsi Aceh itu tidak pernah menyetujui proyek multi-years tersebut. Ya kan? Iya. Tapi duitnya sudah ada di kas daerah. Iya. Dan itu akhirnya digunakan. Iya. Dan proyek itu dijalankan dengan duit tersebut. Iya. Dan pelaksana proyek itu juga sesuai dengan undang-undang pengadaan barang dan jasa nggak? Karena memang sebelumnya sudah diusulkan dan mendapat penolakan, tetapi kemudian pemerintah Aceh tetap melaksanakan ini, Pak. Jadi satu sisi ya pemerintah provinsi sudah menganggarkan anggarannya untuk 2,7 triliun itu untuk 13 ruas jalan, sementara dalam tahapan untuk prosedur sebenarnya tahapan yang dimaksud dengan ada kesepakatan para pihak antara DPRA dengan pemerintah Aceh itu tidak terjadi. Nah kemudian pemerintah Aceh tetap melakukan tender terhadap ini sampai kemudian untuk saat ini proyek tersebut sedang dikerjakan. Nah dari 13 ruas jalan itu ada 6 ruas jalan yang kemudian berdasarkan hasil ya klarifikasi atau audit yang dilakukan oleh BPKP itu menemukan fakta adanya sesuatu yang kemudian berpotensi merugikan kerugian keuangan negara lebih kurang. Sesuatunya itu apa? Sesuatu itu terjadi misalnya begini, Bang. Kalau dalam hasil temuan BPKP itu menemukan ada overhead, kelebihan bayar atau kemudian kelebihan secara materi yang kemudian seharusnya lebih hemat. Totalnya ada 102 miliar lebih dari 6 ruas pokok jalan yang sudah ditender itu. Jadi dilihat dari overhead kebutuhan, misalnya seharusnya ini lebih hemat lagi, tapi kemudian material yang dipakai misalnya lebih, atau kemudian ada sesuatu yang melatar belakangi sampai kemudian ditemukannya ada pelanggaran. Nah hasil temuan gerak di dalam hal yang berbeda dengan BPKP menemukan
ternyata ini adalah dugaan bacakan yang dipergunakan oleh kelompok tertentu yang dalam hal ini adalah pengusaha yang sebelumnya sudah dilaporkan ke KPK, itu ikut bermain bersama-sama untuk mendapatkan sesuatu dari proyek yang dimaksud. Kalau dalam hitungan kami, semuanya itu ada success fee sebenarnya pada saat tender dilakukan, itu berkisar antara 10% sampai dengan 18% dari total itu disetorkan oleh pengusaha-pengusaha yang memenangkan proyek ini kepada penyelenggara dalam kurung ULP-nya. Kalau di level pemerintah daerah, siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau dalam hasil temuan gerak, pertama ada gubernur ya sebagai pengguna anggaran. Kemudian ada kuasa pengguna anggarannya itu terdiri dari 4 dinas terkait. 4 dinas itu adalah disebut di sini itu SKPA. Ada SKPA Pengairan, kemudian ada Dinas Cipta Karya dan Perumahan, kemudian yang ketiga ada ULP, dan yang keempat adalah tim Pokja. Dan tim Pokja ini yang ULP ini apa? Unit layanan pengadaan, Bang, yang menjadi bagian dari panitia tender kalau kita sebutkan. Oke, kalau dari nilainya 2,7 itu, pejabat-pejabat tersebut punya kewenangan untuk penggunaan duit sebesar itu? Kalau 2,7 itu karena sudah dilakukan, maka para pihak inilah yang harus bertanggung jawab. Dan mereka memang memiliki kewenangan, kalau dilihat dari segi materi undang-undang, bahwa yang pelaksanaan untuk kegiatan seperti ini, karena sudah mendapat persetujuan dalam anggaran yang disetujui oleh Mendagri untuk tahun anggaran 2020 ke 2023, walaupun tadinya ditolak oleh DPR, maka empat institusi tadi yang kita sebutkan, gubernur, kemudian kepala dinas, ULP dan Pokja itu adalah kelompok-kelompok yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tender 2,7 triliun ini. Saya mau balik dulu ke DPR Aceh. Melihat situasi ini, kok DPR Aceh diam aja? Nggak ada yang nangis atau garuk-garuk tembok? Gitu. Jadi kita juga sangat berhati-hati awalnya dalam konteks bicara terkait dengan kasus ini. Nah, karena memang apakah ini kemudian penolakan ini punya hubungan relasi dengan pajakan, sama-sama memanfaatkan kesempatan, misalnya karena DPRA juga punya kepentingan dalam pokir namanya, atau pokok pikiran. Kalau kita di Aceh sebutnya dengan dana aspirasi. Nah, masing-masing anggota Dewan itu untuk tahun 2020 atau tahun ini, 2021, lebih kurang per orang memperoleh dana pokirnya 15 miliar rupiah per orang. Jadi kalau kita kalikan dengan 81 orang, itu ada lebih kurang hampir 1 triliun dana yang bersumber dari dana otsus itu juga dipakai untuk pokirnya anggota Dewan. Jadi memang, apakah kamu mau bilang jadi ini sebetulnya karena kode untuk saling bagi-bagi duit? Kalau kita melihat dari sisi penolakan awal, iya, Bang. Jadi memang ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa kemudian. Oh, jadi ini tawar-menawar ya, ditolak kalau lu nggak naikin duit gitu. Tetapi dalam prakteknya kemudian kami tetap, atau kita ya bersama dengan kawan-kawan yang lain, fokus pada materi. Ke-13 paket ini memang rawan sekali adanya kepentingan tertentu. Nah, kenapa kepentingan kita sebut, Bang Haris? Kalau dihitung dengan masa jabatan gubernur ya, yang akan berakhir pada Juli 2022, kemudian secara pertanggungjawaban itu pada Desember 2022, maka secara otomatis kalau melihat dari undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara itu tidak dibolehkan. Jadi memang ada sesuatu latar belakang kenapa kemudian kita fokus dan melaporkan ini ke KPK, karena memang materinya terpenuhi ada unsur kepentingan tertentu orang-orang yang kita sebutkan tadi, termasuk para pengusaha ya yang memenangkan tender ini adalah orang-orang yang memiliki kolerasi hubungan dengan para pihak yang kita temukan dalam fakta-fakta di lapangan. Siapa itu mereka itu pengusaha yang diuntungkan dari tender ini? Ya, salah satunya adalah kalau kita menyebutkannya di sini ada saudara B ya, dia itu salah satu pengusaha yang B. Bustami, bukan. Bukan. Jadi kita menemukan adanya dugaan bahwa yang bersangkutan ini adalah salah satu penyumbang dana terbesar dalam kegiatan sehari-hari
pemerintah ya. Dalam hal ini Saudara Oh, Gubernur. jadi kalau kamu sebut B ini pasti orang di Banda Aceh udah ngerti lah semua. Udah tahu, pasti sebagian udah tahu karena memang sudah terpublikasi dengan sangat. Dia suka makan mie rojali juga, enggak? Jadi kebetulan yang bersangkutan ini kalau kami bilang seperti apa namanya, wujud tidak ada tapi ditakuti di lingkungan pemerintah Aceh. Jadi wujudnya memang tidak nampak, kita tidak tahu wujudnya karena dia tidak berada di Aceh tapi ditakuti oleh seluruh kepala dinas dan juga ULP. Ini hebat sekali orang. Untung ditakuti ya, kalau dihindari saya tadi mau bilang kentut. Iya. Oke. Jadi siapa lagi selain si B? Si C, D, E? Kemudian kita juga menemukan fakta adanya kolerasi Bang dengan tadi kita sebutkan ada anggota dewan dan tidak dari 81 itu tidak semua anggota dewan sebenarnya clear ya. Kita menemukan ada 5 orang yang Siapa aja namanya? Kita berinisial saja ya Bang Aris ya. Kemudian kan mereka pejabat publik, sebutin aja. Karena nanti kan materinya kan belum cukup kecuali misalnya hasil temuan dari KPK ya yang kemudian sudah bisa dibuktikan dengan hukum. Tapi yang jelas ada 5 orang yang memiliki hubungan kolerasi itu. Nah saat ini kelima-limanya itu adalah sedang juga tidak baik hubungannya dengan gubernur. Kalau sebelumnya sangat baik. Jadi punya kepentingan tertentu di waktu-waktu tertentu juga mereka kemudian ternyata dalam beberapa bulan ini saling terjadi sikut-sikut ya. Hubungannya juga terhadap kepentingan yang kita sebut dengan proyek dan juga kepentingan dengan yang lain. Nah, 5 anggota dewan ini adalah orang-orang muda yang masih berpengaruh sebenarnya. Jadi mereka partainya apa aja? Partainya itu terdiri dari Partai Nasional, kemudian warna apa? Ada yang kuning, ada yang biru ya, kemudian ada juga yang warna hijau, kemudian juga ada yang warna hijau daun dan sebagainya. Jadi semua kebagian lah. Kebagian, Bang. Jadi yang tidak kebagian itu partai lokal. Jadi sehingga kemudian ada faksi ya yang kemudian membuka tabir itu di dalam. Jadi kenapa kita kemudian sebentar. Silakan. Apakah ada dugaan mereka kirim duitnya ke Jakarta? Kalau dalam hasil temuan kami belum sampai ke situ, Bang. Karena memang mungkin keterbatasan kami ya, keterbatasan gerak juga dalam mengakses hubungan kolerasi antara satu dengan yang lain. Makanya kemudian kenapa gerak kemudian meminta pada bulan Juli itu saya mengirimkan laporan secara khusus ke KPK bersama dengan Dewan Pengawas meminta adanya penyadapan terhadap 35 orang yang memiliki relevansi dengan proyek Multias ini. Dan suratnya kemudian ditandatangani oleh almarhum Pak Altijo, beliau membalas surat yang kita kirimkan. Pada prinsipnya apa yang kita sampaikan itu sudah menjadi perhatian dari KPK. Itu pada saat masih ada beliau ya, belum kawan-kawan yang 75 orang ini mendapat masalah dengan di KPK sebelum diberhentikan. Jadi kami sangat konsisten bahwa surat yang disampaikan oleh Pak Altijo almarhum itu merupakan salah satu komitmen bahwa KPK punya perhatian dengan laporan yang kita kirimkan, Bang Aris. Jadi kalian gerak udah kirim ke KPK laporan? Sudah. Resmi? Secara resmi, Bang Aris, dan juga ada surat balasan bukti lapor beserta dengan surat balasan yang dikirimkan bahwa kasus ini mendapat perhatian. Sehingga pada bulan Juli kemarin ya KPK cuma bilang kasusnya dapat perhatian? Mendapat isi suratnya saya agak lupa, Bang. Tapi dalam konteksnya bahwa laporan yang kami sampaikan itu menjadi salah satu materi yang akan ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, tapi nggak ada kabar sampai sekarang. Yang terakhir itu bulan Juli kemarin ada pemeriksaan terhadap beberapa orang di Aceh yang dilakukan oleh Satgas ya, KPK. Tapi sebelum kawan-kawan 75 orang ini dipecat. Nah, jadi sebelum TWK 75. Jadi ada pemeriksaan terhadap para pihak sesuai dengan materi yang kita sampaikan sebelumnya.
orang-orang terperiksa yang diperiksa itu juga orang-orang yang sebelumnya kita minta penyadapan. Nah, sekarang itu sudah agak berbeda Bang Haris, pasca 75 kawan-kawan yang sebelumnya itu adalah menurut kami orang yang sangat konsisten dan sebelumnya adalah bagian dari setiap laporan. Kami juga sounding kepada beberapa orang yang menjadi bagian dari kita percayalah. Kita sebutkan saja misalnya kalau materi kami biasanya sering kita sounding ke kawan-kawan dari Bang Novel dan sebagainya di luar dari kerja-kerja KPK. Karena apa? Bagi kita perlu ada dukungan orang-orang seperti beliau di dalam yang bisa mengimbangi bahwa laporan yang kita sampaikan itu ditindaklanjuti. Oke, makasih Askal. Jadi kondisinya hari ini ada deadlock ya di KPK ya. Nah, ya, kami malah melihat Bang Haris, laporan ini sepertinya tidak berjalan pasca 75 orang ini mendapat masalah. Karena apa? Kepercayaan publik terhadap KPK itu tinggi betul sebenarnya di awal-awal. Tapi kalau sekarang saya sangat pesimis juga bahwa di masa-masa akhir ini pasca Kisruh atau TWK itu KPK tidak mendapat perhatian apapun. Termasuk dari saya pribadi, saya meragukan kerja-kerja yang dilakukan. Ada ini nggak informasi bahwa orang-orang yang terlapor itu main dengan tanda kutip di dalam KPK? Kalau saat ini kita belum tahu Bang ya, belum bisa katakan. Dari materi yang sudah dilaporkan dan yang sudah diperiksa, sepertinya memang tidak ada perubahan. Biasanya kalau melihat pada kasus perkara penangkapan Pak Iye dulu, ya Gubernur Aceh sebelumnya, begitu kawan-kawan KPK melakukan penindakan, itu terjadi perubahan dimensi sosial di Aceh. Tetapi kalau ini tidak, pasca terperiksa saja seperti biasa, malah orang menganggap ini sudah selesai, tidak ada masalah dengan laporan yang belum sudah disampaikan. Oke, apa dampak dari korupsi itu sekarang? Nah sebenarnya ini proyeknya mangkrak atau fasilitas publik jadi nggak terpenuhi? Kalau dari hasil yang sudah terjadi, Bang, kita faktanya saja pada proyek Multius ini, malah ke 6 jalan atau 6 ruas jalan yang sudah ditender dan dibangun itu, kemudian memakai material yang menggunakan material atau infrastruktur untuk pembangunan itu adalah merusak lingkungan, yang pada hakikatnya bentang alam yang sebelumnya itu kemudian dirusak, itu pasti akan menjadi fenomena baru berikut. Misalnya karena ruas jalan yang menghubungkan 66 titik ini adalah berada pada koridor wilayah yang kemudian misalnya daerah yang dilalui habitat harimau, kemudian juga gajah ya. Jadi karena ruas jalan ini dipakai dan dibangun, pasti nanti akan terjadi konflik lagi antara manusia dengan hewan yang kemudian mendapat perlindungan sebenarnya seperti itu. Terakhir. Saya mau tanya, 6 titik itu sebetulnya ada apa di sana? Apakah ada tambang, ada sawit, ada apa? Jangan-jangan infrastrukturnya dibangun untuk fasilitas industri tersebut? Kalau dari 6 wilayah itu adalah wilayah penghubung, Bang, yang dalam temuan kawan-kawan di Walhi misalnya, itu adalah wilayah yang kemudian punya relevansi dengan beberapa sumber daya alam lainnya nanti berikutnya. Misalnya kita sebutkan ada tambang emas, kemudian juga ada tambang yang kita sebutkan dengan untuk PLTA dan sebagainya. Jadi ruas jalan ini memang kalau kita melihat pada proyeksi. Nah itu PLTA, tambang emas itu semua yang punya siapa? Kalau dalam hasil temuan kawan-kawan Walhi, banyak sekali perusahaan yang sebelumnya itu adalah perusahaan dari luar, ya dari luar Aceh atau dari luar pemerintah, dari luar Indonesia, kemudian yang melakukan investasinya di Aceh. Nah, kemungkinan besar, Bang, apa relevansi dengan itu selain bentang alam yang rusak, juga akan menyebabkan problem baru, yaitu korupsi yang menurut kita fasilitas yang dibangun itu juga tidak akan memberikan dampak yang bagus bagi publik. Oke, Kal. Baik, terima kasih Askal. Orang-orang baik sekalian, tadi kita sudah dengarkan cerita yang tidak baik dari Askal dari ujung barat di Aceh terkait dengan dugaan korupsi 2,7 triliun.
jadi 2.700 miliar, ya kan, 2.700 miliar. Ditulis gampang, dicari susah. Nah, duitnya itu punya sejumlah problem. Sepertinya tidak pernah ada persetujuan dengan legislatif di Aceh, lalu pemerintah daerahnya jalan sendiri. Dari keterangan Askal, ada kelompok-kelompok tertentu yang diduga mendapat keuntungan di luar dari prinsip-prinsip aturan hukum yang baik dan benar bagi pemerintah, dan juga punya dampak. Dan ini juga ada muatan konflik antara kekuatan politik di DPRA dengan pemerintah daerah juga. Nah, ini cerita yang sama juga di banyak tempat. Inilah negeri kita setelah 76 tahun merdeka. Kita akan ketemu di kanal pod berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan.